Assalamualaikum anak-anak semuanya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, PB3 dan PB4. Boleh dibuka bukunya, buku tematiknya halaman 27 sampai dengan 39. Oke, karakteristik perambatan bunyi. Merambat melalui medium. Oke, masih ingat? Bunyi dapat merambat melalui medium? Iya, benda gas, benda padat, dan benda cair. Baik anak-anak, jadi yang paling cepat merambat melalui benda padat, dan yang paling lama adalah merambat melalui benda gas. Oke. Nah, kemudian gambar pertama bisa dilihat ya. Ada dua orang akhwat yang sedang berbicara. Kemudian bagaimana bunyi itu dapat dihasilkan? Oke, salah satu akhwat tersebut berbicara, maka akan terjadi sebuah getaran. Nah, getaran itu akan merambat melalui udara atau benda gas. Oleh karena itu bunyi dapat terdengar oleh temannya. Kemudian di gambar kedua bisa kita lihat bahwa ada dua anak laki-laki yang sedang berbicara juga. Namun berbeda dengan gambar pertama karena dua anak laki-laki ini menggunakan media berupa selang dan juga berupa gelas plastik. Sama, bunyi dapat dihasilkan karena adanya getaran dari suara anak laki-laki yang berbaju merah kemudian didengarkan oleh anak laki-laki yang baju biru dengan menggunakan media berupa gelas plastik atau gelas kaleng. Kemudian gambar ketiga ada seorang anak laki-laki yang memakai media alat bantu untuk mendengarkan. Nah, kemudian anak laki-laki ini memukulkan sebuah batu ke ember yang sudah berisikan air penuh. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika anak laki-laki ini memukulkan batu ke ember yang berisi air yang penuh. Nah, di sana terjadi getaran. Getaran itu merambat melalui benda cair sehingga bunyi bisa dihasilkan. Bunyi bisa terdengar oleh anak laki-laki tersebut. Karena apa? Karena terjadi getaran. Getarannya itu ketika anak laki-laki itu memukulkan batu ke ember yang berisikan air tersebut. Kemudian yang gambar keempat, ada dua anak laki-laki kemudian dua anak laki-laki ini berbicara dengan sama-sama menggunakan media berupa selang dan gelas plastik dua-duanya ya. Nah, kemudian yang satu berbicara, yang satu mendengarkan, yang satu kemudian bergantian seperti itu. Nah, maka terjadi getaran ketika salah satu dari mereka itu berbicara dan yang satunya itu mendengarkan. Nah, maka menghasilkan bunyi. Nah, bunyi ini merambat melalui benda padat, yaitu benda padatnya itu medianya berupa selang dan juga gelas plastik. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan nih di rumah nih untuk perambatan bunyi ini. Bisa melalui benda gas atau benda cair, benda padat. Kalian bisa praktekkan gitu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah penugasan perambatan bunyi. Nah, ini penugasan atau bisa kalian coba ya di rumah ya. Percobaan perambatan bunyi. Nah, tujuannya apa? Agar membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Oke, alat yang dibutuhkan itu berupa gelas plastik 2 buah, benang kasur, paku. Nah, paku ini digunakan untuk membolongi. Nah, nanti akan terjadi seperti ini ya, seperti gambar sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut ke gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Oke, nah paragraf itu dikatakan sempurna ketika memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok saja. Nah, yang lainnya itu adalah gagasan pendukung, gitu ya anak-anak ya. Nah, ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Oke, kita bahas ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, kemudian
Apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Jadi dalam sebuah paragraf pasti ada ya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya adalah gagasan pendukung. Nah, perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu berisikan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran terletak di awal atau tengah atau akhir paragraf gitu. Nah, itu adalah gagasan pokok ciri-cirinya. Kemudian gagasan pendukung adalah gagasan penjelas, kemudian menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung adalah fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada sebuah contoh. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Kita akan menentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya agar anak-anak lebih mengerti gitu ya sayang ya. Nah, untuk menemukan gagasan pokok, temukan dulu kalimat utamanya gitu. Ini catatan penting ya. Nah, di mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya terletak di kalimat awal. Nah, itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Setelah kita menentukan kalimat utama, baru kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya di Kampung Babakan gitu. Jadi beda ya antara kalimat utama dan gagasan pokok. Lalu di mana gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung sesuai dengan definisinya tadi, yaitu seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Nah, contohnya pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Nah, yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu nggak hanya satu, beda dengan gagasan utama. Oke, kita lanjut ke beragaman kain adat. Nah, kita tahu ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri, ya anak-anak ya. Seperti yang sudah kita tahu. Nah, kain adat ini salah satu dari kekayaan budaya Indonesia. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Biasanya digunakan untuk baju tarian daerah, upacara pernikahan, dan ada beberapa daerah menggunakan kain adat saat ada keluarga yang meninggal juga. Oke. Ini ya. Kemudian kain adat biasanya menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kainnya berasal dari bahan alam dan umumnya dibuat dengan cara tradisional, yaitu ditenun tangan ya. Nah, cara membuatnya itu tradisional. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Kalian tahu ya batik ya. Nah, batik ditemukan hampir di semua daerah, namun dengan ciri yang berbeda. Nah, batik ini merupakan pakaian nasional kita di Indonesia sebagai rasa syukur akan kekayaan kain adat. Bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal berapa? Hayo anak-anak, Hari Batik. Iya, 2 Oktober. Nah, itu adalah Hari Batik. Nah, adapun ragam kain adat di Indonesia diantaranya adalah nah, ini adalah macam-macam kain adat. Sarung Bugis. Nah, bisa kalian lihat ya, sama tapi memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tuh, bisa kalian lihat juga. Banyak sekali macam-macamnya dan coraknya pun berbeda-beda. Bisa ratusan, bisa puluhan atau ratusan corak. Tuh. Nah, ada juga ini kain songket yang berasal dari Lombok, Palembang, dan Bali. Tuh, coraknya bagus-bagus ya dan sangat menarik. Nah, bisa kalian lihat ya.
banyak sekali kain-kainnya. Oke, kalian punya kain adat atau pakaian batik di rumah? Pasti punya ya. Dan masih banyak lagi kain adat lainnya ya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak ya. Nah, baik, bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di lain waktu. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.